Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal terkait dengan TKA Matematika lagi, yaitu adalah persamaan garis ya. Kita punya soal pertama di sini. Jika garis G itu adalah A, X tambah Y, dan 2X kurang Y sama dengan 0, dan garis H itu adalah 5Y kurang X ditambah 3A kali Y kurang X sama dengan 5, saling tegak lurus ya, maka A nilainya berapa? Pertama kita harus cari dulu bentuk dari persamaan garis G dan juga H yang sudah terkelompokkan untuk X dan Y ya, dimana bentuk dari garis G itu bisa kita dapatkan itu sama dengan A ditambah 2, kita kumpulkan sama X, terus ditambah dengan A kurang 2, dikumpulkan sama Y sama dengan 0. Nah, untuk gradien dari G itu sama dengan negatif dari koefisien dari variabel X, yaitu A ditambah 2, dibagi dengan koefisien dari variabel Y, yaitu adalah A kurang 2. Inilah gradien dari garis G. Sementara gradien dari garis H itu bisa kita kelompokkan lagi dengan sama untuk garis G, di mana H bisa kita tuliskan itu sama dengan min 1 ya, dikurang dengan 3A kali X, terus ditambah dengan 5 ditambah dengan 3A kali Y sama dengan 5 gitu ya. Dimana untuk gradien dari H ini ya, MH itu sama dengan min dari koefisien min 1 kurang 3A, terus dibagi dengan 5 ditambah dengan 3A ya. Atau bisa kita tuliskan itu sama dengan 1 ditambah 3A dibagi dengan 5 ditambah dengan 3A ya. Itulah gradien dari garis H. Nah, karena di sini disampaikan bahwa garis tersebut saling tegak lurus, maka kita dapatkan hubungan bahwa gradien dari G dikali dengan gradien dari H itu sama dengan min 1. Sehingga tinggal kita substitusikan nilainya, di mana min dari A ditambah 2 per A kurang 2 gitu ya. Terus kita kalikan dengan H, yaitu 1 ditambah 3A per 5 ditambah 3A, tambah dengan min 1. Nah, dari sini kita bisa dapatkan hubungan bahwa A ditambah 2 gitu ya, terus kalikan dengan 1 ditambah 3A, kita kali silang ya, itu sama dengan A kurang 2 gitu ya, dikali dengan 5 tambah 3 ya, 5 ditambah 3A gitu ya. Itu adalah perkalian silangnya gitu ya, sehingga kita bisa dapatkan persamaan yaitu adalah 3A kuadrat ditambah 7A ditambah 2 itu sama dengan 3A kuadrat kurang A kurang 10 ya. Sementara dari sini kita bisa dapatkan bahwa 3A itu akan saling mengeliminasi, sehingga kita dapatkan adalah 7A ditambah 2 sama dengan min A kurang 10, atau 8A sama dengan min 12, dan A itu sama dengan min 12 per 8, sama-sama bagi 4 itu sama dengan min 3 per 2 ya. Maka jawabannya adalah A untuk kasus ini. Soal berikutnya adalah garis G melalui titik 2,1 dan min 1,3, sedangkan garis H itu melalui titik min 1,1 dan 4, K. Jika garis H tegak lurus dengan G, maka nilai konstanta K itu berapa? Pertama, garis G itu kan melalui titik 2,1 dan juga min 1,3, maka kita bisa hitung gradiennya berapa. Dimana gradiennya itu sama dengan Y2 kurang Y1 gitu ya, dibagi dengan X2 kurang X1. Nah, di sini kita tinggal substitusikan ya nilai masing-masing Y1, X1, Y2, dan X2. Dimana kita bisa dapatkan 3 kurang 1 dibagi dengan min 1 kurang 2. Sehingga kita bisa dapatkan ini adalah min 2 per 3. Itu adalah gradien dari garis G ya. Sementara untuk garis K, kita bisa hitung dengan cara yang sama, di mana MH itu sama dengan K kurang 1 dibagi dengan 4 kurang min 1 ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini K kurang 1 dibagi dengan 4 tambah 1. Dan kita bisa dapatkan K kurang 1 dibagi dengan 5. Itu adalah gradien dari garis H. Sementara di sini kita akan punya hubungan bahwa garis itu saling tegak lurus. Maka kita dapatkan hubungan bahwa MH dikali dengan MG itu sama dengan min 1. Dan kita dapatkan itu adalah K kurang 1, terus dikalikan dengan, dibagi dengan 5 maksudnya ya. Terus dikali dengan min 2 per 3, itu sama dengan min 1. Min kita bisa eliminasi di sini. Kita kalikan bentuk pecahan berikut, maka kita bisa dapatkan di sini adalah 2K kurang 1 per 15 gitu ya, sama dengan 1. Atau 2K kurang 1 itu sama dengan 15 gitu ya.
Nah, dari bentuk ini kita bisa dapatkan hubungan bahwa 2K kurang 2 sama dengan 15, atau 2K sama dengan 15 ditambah 2, atau 2K sama dengan 17 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa K itu sama dengan 17/2, atau dalam pecahan campuran itu adalah 81/2. Jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang E. Berikutnya adalah supaya sistem persamaan linear 2X tambah Y sama dengan 6 dan 1 tambah AX kurang 6Y sama dengan 7 merupakan persamaan dua garis yang saling tegak lurus, maka nilai A-nya itu berapa? Nah, dari persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 6, ya kita bisa rubah ke dalam bentuk AX tambah BY tambah C gitu ya, sehingga gradiennya itu, sama dengan min A per B gitu ya. Kalau bentuknya itu adalah AX ditambah BY itu sama dengan C. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai A itu adalah 2, ya, maka gradiennya itu adalah min A-nya adalah 2, sementara B-nya itu adalah 3, atau min 2/3. Berikutnya kita bisa cari berapa gradien dari garis kedua ya. Dengan cara yang sama, maka kita dapatkan M2 itu sama dengan min dari 1 tambah A dibagi dengan min 6 ya. Min kita bisa eliminasi, maka M2 itu sama dengan 1 tambah A per 6. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa syarat dari garis itu tegak lurus, 1 dikali dengan M2 itu sama dengan min 1 ya. Itu adalah syarat garis itu tegak lurus. Sehingga tinggal kita kalikan gradien masing-masing, yaitu min 2/3 kita kalikan dengan 1 gitu ya. Tambah 1 ditambah A per 6 itu sama dengan min 1. Atau min kita bisa eliminasi di sini. Maka 2, 1 tambah A per 6 kali 3 itu 18 sama dengan 1. Atau 2 ditambah 2A sama dengan 18. Atau 2A sama dengan 16 ya. Sehingga kita dapatkan A itu adalah 16/2. Atau A sama dengan 8. Jawaban yang tepat adalah D dalam kasus ini. Soal berikutnya adalah jika titik P itu 3,-2 terletak pada garis AX kurang Y tambah 7 sama dengan 0, maka A itu sama dengan berapa? Nah, untuk kasus titik dan diketahui adalah garis, kita bisa langsung substitusikan ya nilai dari titik tersebut. Sehingga persamaan kita menjadi A dikali 3 dikurang dengan min 2 gitu ya, ditambah 7 itu sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan 3A ditambah dengan 2 tambah 7 sama dengan 0, atau 3A ditambah 9 sama dengan 0, atau 3A itu sama dengan min 9, dan A itu sama dengan min 9/3, dan itu sama dengan min 3. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa nilai A-nya tersebut adalah min 3, jawabannya E. Berikutnya adalah kita punya dua titik lagi ya, A dan B dan C, dan berpotongan garis AB dan BC akan membentuk sudut. Nah, di sini kita ingin cari berapa sudutnya ya. Pertama kita bisa cari dulu berapa gradien dari titik A dan juga B. Nah, untuk gradien titik A dan B, kita bisa tuliskan di sini MAB itu sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1 ya. Ini kalau kita cari gradien dari dua titik yang diketahui soal ya. Maka tinggal kita substitusikan nilainya, kita peroleh yaitu adalah min 1 kurang 3 dibagi dengan 4 kurang 3 ya. Atau bisa kita dapatkan min 4/1, dan itu sama dengan min 4. Nah, langkah kedua kita bisa cari gradien dari BC. Nah, titik B itulah 4,-1 dan C adalah min 8,4. Maka kita bisa dapatkan gradien MBC itu sama dengan min 4 dikurang dengan min 1 gitu ya. Kita bisa bagi dengan min 8 gitu ya, dikurang 4. Nah, di sini kita bisa dapatkan yaitu min 4 ditambah 1 dibagi dengan min 8 kurang 4 itu sama dengan min 12. Sehingga kita dapatkan itu adalah min 3 per min 12. Dan min bagi min itu positif, maka kita dapatkan yang itu adalah 1/4 ya. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 itu adalah 4. Nah, kita sudah dapatkan gradien masing-masing garis ya. AB itu adalah min 4, sementara BC itu adalah 1/4. Maka kita bisa gunakan konsep di sini kan dia berpotongan ya, maka kita bisa kalikan kedua gradien gitu ya. Maka MAB dikali dengan MBC artinya min 4 dikali 1/4 itu sama dengan min 1 ya. Nah, karena hasil kali kedua gradien itu adalah min 1, maka kita dapatkan bahwa garis AB ya dan BC itu saling tegak lurus, teman-teman. Nah, kalau misalkan dia saling bertegak lurus,
sudut yang dibentuk itu adalah 90 derajat. Maka jawabannya adalah D dalam kasus ini. Ini adalah jika garis-garis lurus 3x kurang 4y sama dengan 1 dan 2x kurang 3y sama dengan min 1 dan min x tambah 2y sama dengan k berpotongan di satu titik, maka nilai k-nya itu berapa? Pertama kita bisa samakan ya nilai dari x-nya ini dengan mengalikan persamaan-persamaan dengan 2 ya. Kalau misalkan persamaan pertama ini kita kalikan 2, maka kita dapatkan itu adalah 6x kurang 8y sama dengan 2. Sementara persamaan kedua itu kita kalikan dengan 3 ya, sehingga nanti 2x kali 3 itu kan sama dengan 6x. Kita bisa eliminasi gitu ya. Ini kali 3, maka kita bisa dapatkan di sini adalah 6x dikurang 9y itu sama dengan min 3. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ya berapa nilai dari y ya, yaitu kita kurangi persamaan sehingga 6x itu bisa dieliminasi. Min 8y ditambah 9y itu sama dengan y. Dan 2 ditambah dengan 3 itu sama dengan 5 ya. Kenapa jadi tambah? Karena min kali min itu positif. Nah, di sini kita bisa dapatkan y sama dengan 5. Nah, y sama dengan 5 kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan ya. Maka kita dapatkan di sini 3x dikurang 4 dikali 5 gitu ya, sama dengan 1. Atau 3x kurang 20 sama dengan 1. Atau 3x sama dengan 21 ya, 20 tambah 1. Atau nilai x bisa kita dapatkan itu adalah 21 bagi 3, dan itu sama dengan 7. Nah, kita sudah dapatkan titik potong kedua garis ya, yaitu pada 7,5. Nilai x-nya 7 dan y-nya sama dengan 5. Nah, titik 7,5 ini kita harus memenuhi persamaan min x tambah 2y sama dengan k gitu ya. Maka tinggal kita substitusikan nilai x 7 dan y sama dengan 5 ke persamaan min x tambah 2y sama dengan k ya. Maka kita dapatkan di sini min 7 ditambah 2 kali 5 sama dengan k. Maka min 7 ditambah 10 ya sama dengan k, atau k itu sama dengan 10 kurang 7 atau sama dengan 3. Jawabannya adalah E, yaitu 3. Jawabannya adalah kita diketahui matriks ya BC, dan determinan dari matriks BC adalah K ya. Jika garis 2x kurang y sama dengan 5 dan x tambah y sama dengan 1 berpotongan di titik A, maka persamaan garis melalui A dan bergadian K itu adalah berapa? Kita ingin cari berapa persamaan garisnya ya. Pertama kita bisa hitung perkalian dari matriks B dan C. Ini kan matriks 2 kali 2, sehingga kita bisa dapatkan di sini perkalian matriksnya adalah 3 dikali 0 gitu ya. 3 kali 0 ditambah dengan 1 dikali min 6 ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini hasilnya itu adalah 3 gitu ya. Terus berikutnya itu kita bisa dapatkan sebentar. Ini adalah 3 dikali dengan 0 terus ditambah dengan 1 dikali dengan 3. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 0 ditambah 3 ya. Berikutnya 3 dikali dengan 2 terus ditambah dengan 1 kali min 6 ya. Maka kita bisa dapatkan nilainya itu adalah 6 dikurang 6. Sementara untuk baris kedua dan kolom pertama itu adalah 2 dikalikan dengan 0 dan kita bisa dapatkan hasilnya 0 ditambah dengan 0 dikalikan dengan 3 ya, dan juga 0. Berikutnya kita mencari baris kedua dan kolom ketiga, yaitu adalah 2 dikali 2, kita dapatkan 4, terus 0 dikali min 6, itu dapatnya adalah 0. Sehingga matriks hasil perkalian itu adalah 3, 0, 0, 4 ya. Nah, di sini diketahui bahwa determinannya itu menghasilkan nilai K ya. Maka tinggal kita cari determinan dari matriks 2 kali 2 ini, di mana determinannya adalah 3 kali 4 dikurang 0 kali 0, dan itu sama dengan 12. Artinya nilai dari K itu sama dengan 12. Nah, kita akan cari titik potong ya, A dari garis 2x dikurang y sama dengan 5, dan juga x tambah y sama dengan 1. Maka kita bisa menggunakan metode eliminasi ya, di mana persamaan 2x kurang y ditambah dengan y ditambah y gitu ya. X ditambah y maksudnya itu sama dengan 5 ditambah 1. Artinya kedua persamaan kita jumlahkan gitu ya. Y akan hilang karena min y tambah y sama dengan 0, maka 3x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Nah, kita bisa substitusikan nilai x ini ke salah satu persamaan ya untuk mencari berapa nilai dari y. Maka kita bisa dapatkan di sini
2 ditambah Y sama dengan 1, atau Y sama dengan 1 kurang 2, dan itu sama dengan min 1. Artinya titik potong A itu adalah 2, min 1 ya. Nah, tugas kita berikutnya, kita ingin mencari persamaan garis ya yang melalui 2,1 ini. Di mana persamaan kita bisa tuliskan dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 ya. Y dikurang dengan Y1 itu adalah min 1, gradien kita mendapatkan adalah 12, dan itu sama dengan X kurang 2. Maka persamaan kita menjadi Y ditambah 1 sama dengan 12X kurang 24. Atau persamaannya adalah Y dikurang 12X ditambah dengan 24, dan itu sama dengan 0. Nah, untuk urutan menjadi 12X kurang Y sama dengan 25 ya, kita biarkan dalam bentuk Y kurang 12X ditambah dengan 25. Nah, ini bukan 24 ya, tapi ini adalah 25. Sehingga jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah Y kurang 12X ditambah 25, dan itu adalah jawaban yang B. Berikutnya adalah kita punya persamaan garis lurus yang dinyatakan oleh sebuah matriks 3x3 sama dengan 0, dan kita punya gradiennya berapa. Pertama, untuk mencari determinan dari matriks 3x3 ini, kita bisa dapatkan seperti ini, teman-teman. Kita bisa dapatkan 1 dikali dengan 1 kali 3 kurang 1 kali 2 gitu ya. Jadi untuk ini kita bisa tutup persamaannya ini, sehingga kita bisa dapatkan matriks 2 kali 2 yaitu 1, 1, 2, 3. Sehingga kita bisa kalikan 1 kali 3 dikurang dengan 1 kali 2, dan itu kalikan dengan 1 gitu ya. Tugas kita berikutnya itu adalah untuk X ya, untuk kolom kedua, yaitu X dikali dengan 1 kali 3 kurang 1 kali 1. Artinya untuk mencari X ini kita bisa tutup kolom kedua, sehingga kita bisa dapatkan di sini matriks 2 kali 2 kita adalah 1, 1, dan 1, 3. Sehingga kita kalikan determinannya adalah 1 kali 3 kurang 1 kali 1 gitu ya. Dengan cara yang sama kita bisa dapatkan nilai untuk Y, di mana ditambah Y kali 1, 2 kurang 1 kali 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 1 kali 3 kurang 2 kurang X kali 3 kurang 1 ditambah Y kali 2 kurang 1 sama dengan 0. Atau persamaan kita menjadi 1 dikurang dengan X kali 2 itu sama dengan 2X ditambah dengan Y kali 1 sama dengan Y sama dengan 0. Sehingga persamaan kita menjadi 1 kurang 2X ditambah Y sama dengan 0, atau Y kurang 2X itu sama dengan min 1 ya, atau Y sama dengan 2X kurang 1. Itu adalah persamaannya. Nah, dari sini kita tinggal cari gradiennya, dan otomatis gradien itulah koefisien dari fungsi X ya, dan itu sama dengan 2. Jawabannya C. Grafik hasil produksi suatu pabrik per tahun merupakan suatu hasil garis lurus ya. Nah, jika produksi pada tahun pertama 10 unit dan pada tahun ketiga 150 unit, maka produksi tahun ke-15 itu berapa? Pertama, kita bisa misalkan bahwa tahun pertama dengan T sama dengan 1 ya. Dan itu kan hasilnya adalah 110, sehingga titik pada saat itu adalah 1,110. Sementara pada tahun ketiga itu T sama dengan 3, dan produksinya adalah 150 unit, dan kita bisa dapatkan titiknya itu adalah 3,150. Nah, dari titik ini kita bisa cari gradien ya, atau kenaikan produksi per tahun, yaitu dengan M sama dengan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Nilai Y2, Y1 kita substitusikan, maka kita dapatkan 150 kurang 110 dibagi dengan 3 kurang 1. Nah, hasil pembagian ini kita bisa dapatkan gradiennya adalah M. 150 dikurang 110 itu adalah 40 dibagi dengan 2, dan gradiennya sama dengan 20. Nah, ini berarti bahwa produksi meningkat 20 unit per tahun gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita bisa cari berapa persamaan garis ya fungsi produksinya, di mana kita bisa gunakan hubungan bahwa Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, dan kita gunakan titiknya adalah 110 ya. 110 dengan gradiennya adalah 20. Maka kita dapatkan di sini adalah P kurang 110 sama dengan 20 T kurang 1 ya. Di mana nilai P itu adalah produksi dan T itu adalah tahunnya. Maka kita bisa dapatkan persamaan di sini adalah
P kurang 110 sama dengan 20T kurang 20, atau P sama dengan 20T. Ini kan jadinya positif 110 dikurang 20 itu adalah positif 90. Maka tinggal kita cari berapa produksi tahun ke-15 ya. Artinya kita bisa substitusikan bahwa T-nya itu adalah 15. Maka P sama dengan 20 kali 15 ditambah 90, dan itu sama dengan 300 ditambah 90, sama dengan 390. Jawabannya adalah B. Berikutnya adalah garis AX tambah Y kurang 5 sama dengan 0 dan 2X kurang BY kurang 9 sama dengan 0. Kita bisa ketahui titik potongnya adalah 2,-1 dan nilai A tambah B itu sama dengan berapa. Nah, kita bisa langsung substitusikan ya nilai dari 2,-1 ini ke garis pertama ya untuk mencari nilai A. Sehingga kita bisa dapatkan di sini A dikali X nilainya adalah 2. Terus ditambah dengan 3 kali Y adalah -1. Dan kurang 5 sama dengan 0. Sehingga persamaan kita adalah 2A dikurang 3 kurang 5 sama dengan 0. Atau 2A sama dengan 8. Atau A sama dengan 4 ya. Ini kan -3 kurang 5 itu sama dengan -8. Pindah ke kanan jadinya positif 8 ya. Sehingga kita dapatkan A sama dengan 8/2 atau sama dengan 4. Nah, kita bisa langsung substitusikan ya titik dari 2,-1 itu ke garis kedua untuk mencari B. Maka kita bisa dapatkan 2 kali X nilainya adalah 2, dikurang B kali Y-1 kurang 9 sama dengan 0. Atau kita dapatkan 4 ditambah dengan B, dikurang 9 sama dengan 0. Atau B dikurang 5 sama dengan 0. Kita pindah ke kanan, maka kita dapatkan B sama dengan 5. Otomatis A ditambah B itu sama dengan 4 ditambah 5. Dan itu sama dengan 9. Jawabannya adalah D. Berikutnya adalah garis G melalui 1,-2 dan 3,1, dan persamaan garis H itu melalui titik -1,2 dan sejajar garis G. Nah, di sini kita bisa cari gradien dari garis G tersebut ya, karena di sini kita diketahui 2 buah titiknya. Maka MG itu sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. Itulah rumusan umum untuk mencari gradien. Sehingga tinggal kita substitusikan nilainya. Kita dapatkan 1 kurang -2 dibagi dengan 3 kurang 1 atau sama dengan 1 tambah 2 dibagi dengan 2. Nah, nilai gradien dari G itu adalah 3/2 ya teman-teman. Nah, berikutnya kita tinggal cari berapa gradien dari H. Karena di sini disampaikan bahwa garis H dan G itulah sejajar, artinya MG itu sama dengan MH. Dan itu juga sama dengan 3/2 ya. Nah, tugas kita kan ingin mencari berapa bentuk dari garis persamaan H ya. Kita bisa dapatkan di sini, dia melalui titik -1,2 dengan gradiennya itu adalah 3/2. Kita gunakan hubungan bahwa Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 gitu ya. Tinggal kita substitusikan nilainya nih. Berarti Y kurang 2 sama dengan 3/2 dikali dengan X kurang -1 gitu ya. Kita dapatkan Y kurang 2 sama dengan 3/2 kali X tambah 1. Nah, dari sini kita bisa dapatkan persamaan Y kurang 2 sama dengan 3/2 X ditambah 3/2. Nah, di sini kita bisa kalikan ya kedua persamaan ini dengan 2, sehingga tidak dalam bentuk pecahan lagi gitu ya. Maka kita dapatkan 2Y kurang 4 sama dengan 3/2 kali 2 sama dengan 3X ditambah dengan 3. Maka persamaan kita itu bisa kita peroleh 3X kurang 2Y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, gradien atau persamaan ini sudah kita peroleh, dan jawaban yang tepat dalam kasus ini jawaban yang E, 3X kurang 2Y tambah 7. Berikutnya kita punya kasus persamaan garis melalui 2,1 dan sejajar dengan X/4 kurang Y/3 sama dengan 1. Maka persamaan ini kita bisa cari dulu berapa gradiennya ya. Maka kita bisa dapatkan di sini 12, 3X kurang 4Y sama dengan 1, atau 3X kurang 4Y sama dengan 12. Maka persamaan Y saja itu sama dengan 4Y sama dengan 3X kurang 12. Dan persamaan Y itu sama dengan 3/4X kurang 12 bagi 4 adalah 3. Nah, dari sini kita bisa dapatkan gradiennya itu sama dengan 3/4 ya.
Nah, kalau gradien 3/4 kita tahu melalui titik 2,1, maka persamaan kita adalah Y kurang Y1 M X kurang X1 ya. Sehingga persamaannya adalah Y kurang Y1 dalam kasus ini adalah 1, sama dengan gradiennya adalah 3/4 X kurang X1 itu adalah 2. Maka persamaannya adalah Y kurang 1, 3/4 X kurang 3/4 kali 2 itu sama dengan 3/2 ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan, kita bisa kalikan ya persamaan ini dengan kita bisa dapatkan seperti ini nih. Y sama dengan 3/4 X dikurang 3/2 ditambah 1 ya. Atau Y sama dengan 3/4 X min 3/2 tambah 1 itu sama dengan min setengah ya. Maka kita cek nih opsinya. Di sini positif, ini salah, ini salah. Ini kita bisa kalikan persamaan ini 3X. Ini jawabannya, kita bisa kalikan persamaan dengan 4 ya. Maka kita dapatkan di sini 4Y itu sama dengan 3X dikurang dengan 4 kali setengah itulah 2. Maka jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang D ya. 3X kurang 4Y kurang 2 sama dengan 0. Berikutnya, persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis X kurang 3Y kurang 5 sama dengan 0 itu berapa? Pertama, garis ini kita bisa cari gradiennya berapa ya, dengan mendapatkan bentuk seperti ini. 3Y itu sama dengan X dikurang dengan 5 ya. Atau Y sama dengan 1/3 X kurang 5/3. Nah, artinya gradiennya adalah 1/3 ya. M-nya itu sama dengan 1/3. Karena disampaikan bahwa dia tegak lurus, artinya untuk mencari gradien pada titik ini itu sama dengan M kali M. Misalkan ini M1, M2 sama dengan min 1, atau M2 sama dengan min 1 per M1 gitu ya. Dimana min 1, M1-nya 1/3, itu sama dengan min 3. Artinya gradien garis pada titik ini itu sama dengan min 3. Tinggal kita substitusikan, gradien sudah kita peroleh, dan titiknya sudah kita peroleh 2,-1. Maka kita dapatkan Y kurang Y1, M kali X kurang X1. Nah, Y kurang dengan Y1 itu adalah min 1, M-nya adalah min 3, X dikurang dengan 2, kita bisa dapatkan Y tambah 2 sama dengan min 3X ditambah dengan 6. Atau persamaan kita itu sama dengan Y kurang ditambah 3X ya, terus ditambah 2 kurang 6 sama dengan 0. Atau Y tambah 3X kurang 4 sama dengan 0. Tinggal kita cek di sini. Y tambah 3X kurang 4. Seperti tidak ada solusinya ya. Atau jawabannya tidak pas gitu ya. Atau kita bisa dapatkan itulah persamaannya Y sama dengan 3X kurang 4 sama dengan 0.